Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan topik 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kajian kami yang berjudul Pengendalian Anggaran dalam Penanggulangan Bencana Dana CSR Pemerintah. Topik ini kami pilih karena isu pengendalian anggaran dan pemanfaatan CSR dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting, mengingat Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang telah bekerja sama dalam menyusun presentasi ini. Kelompok 8 terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri Maya Purnamasari dan teman saya Fania Daniswara. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia rawan bencana karena kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis. Bencana besar 2024 sampai 2014 menimbulkan kerugian sebesar 167,7 triliun. CSR dapat menjadi sumber pendanaan inovatif untuk penanggulangan bencana. Definisi CSR: komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Fokus pada 3P, yaitu Profit, Planet, dan People. Menurut UU, CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Manfaat CSR: yang pertama bagi perusahaan, yaitu citra positif, akses modal, SDM berkualitas, dan manajemen resiko. Yang kedua bagi masyarakat, yaitu peningkatan kualitas sosial, perlindungan hak pekerja. Yang ketiga bagi lingkungan, yaitu mencegah eksploitasi SDA berlebihan. Yang keempat bagi negara, yaitu mencegah korupsi, meningkatkan penerimaan pajak. Motif perusahaan dalam CSR: mempertahankan reputasi, social license to operate, mengurangi risiko bisnis, memperluas akses sumber daya dan pasar, mengurangi biaya, dan yang terakhir meningkatkan hubungan dengan stakeholders dan regulator. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh saya Fani Daniswara dengan NIM 2023 0102228. Jadi di slide ini saya menjelaskan tentang regulasi CSR di Indonesia. Jadi di mana CSR ini bukan cuma sekedar konsep atau tanggung jawab moral, tapi juga udah masuk ke dalam regulasi formal di Indonesia. Jadi ada beberapa payung hukum yang mengatur CSR. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Lalu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi, dan juga peraturan Menteri BUMN yang menegaskan CSR sebagai kewajiban. Dan juga selain regulasi nasional, ada juga panduan global yang dikenal dengan ISO 26000 yang memberikan standar bagaimana perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial dan juga lingkungannya. Jadi kita bisa lihat nih, CSR ini sudah punya dasar hukum yang kuat, hanya tinggal bagaimana implementasinya bisa diarahkan untuk penanggulangan bencana. Oke, di slide selanjutnya ini kita bisa melihat data dampak bencana di Indonesia. Jadi sekarang mari kita lihat seberapa serius masalah bencana di Indonesia. Terdapat data dari tahun 2011 hingga 2016 yang menunjukkan bahwa banjir adalah bencana paling dominan, yaitu sebesar 30% dari total kejadian. Lalu juga diikuti dengan puting beliung 30% dan tanah longsor 23%. Dan sisanya terdiri dari berbagai jenis bencana lain.
Akibat bencana ini juga bukan hanya ribuan rumah ya yang rusak, tapi juga ada fasilitas umum yang rusak seperti sekolah, terus juga rumah sakit, jalan, bahkan jembatan. Korban jiwanya juga nggak sedikit, sementara kerugian ekonomi juga mencapai triliunan rupiah. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan dana yang sangat besar dan juga mengandalkan APBN aja itu nggak cukup. Maka CSR ini perusahaan dapat menjadi salah satu solusi untuk menutupi kekurangan tersebut. Lalu di slide selanjutnya juga terdapat usulan pemanfaatan CSR untuk penanggulangan bencana. Jadi ada beberapa langkah ya strategis agar CSR bisa dimanfaatkan secara lebih optimal untuk penanggulangan bencana. Yang pertamanya ini kita pasti perlu adanya sosialisasi yang lebih masif mengenai peraturan CSR. Jadi baik kepada perusahaan maupun masyarakat juga kan. Lalu yang kedua ada pemerintah bisa memberikan bimbingan teknis agar perusahaan itu nggak salah arah dalam merancang program CSR-nya. Lalu yang ketiga, itu harus ada sistem pengawasan yang jelas dan memberikan reward bagi perusahaan yang berkontribusi nyata. Lalu yang keempat itu perlu disusun rancangan undang-undang khususnya tentang CSR agar payung-payung hukumnya lebih tegas dan komprehensif. Lalu yang kelima, adanya ini kita harus pemberian penghargaan ya atau apresiasi kepada perusahaan yang konsisten membantu penanggulangan bencana. Dan yang keenam ini pemanfaatan teknologi informasi atau ICT sehingga memonitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR ini bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jadi dengan langkah-langkah ini CSR tidak hanya formalitas tapi juga CSR ini bisa benar-benar memberi dampak nyata. Jadi di slide kesimpulan ini kita bisa menarik beberapa poin ya penting. Yang pertama, Indonesia ini adalah negara yang sangat rawan bencana dengan kerugiannya sangat besar, baik material maupun korban jiwa. Lalu yang kedua ini, CSR memiliki potensi besar untuk menjadi sumber dana alternatif. Karena apa? Karena melibatkan partisipasi sektor swasta. Lalu yang ketiga, meskipun regulasi sudah tersedia ya, jadi pelaksanaannya nih di lapangan masih jauh dari optimal. Banyak perusahaan yang menjalankan CSR ini hanya sebatas formalitas, belum diarahkan ke penanggulangan bencana. Jadi oleh karena itu perlu strategi untuk mengoptimalkan implementasi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, serta penghargaan bagi perusahaan yang serius. Lalu sebagai saran, saya ingin menekankan 3 hal utama. Pertama, perlu adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Jadi nggak mungkin kan penanggulangan bencana ini hanya ditangani oleh pemerintah. Harus ada gotong royong lintas sektor ya kan. Lalu yang kedua, CSR ini harus dipandang bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga sebagai komitmen moral. Perusahaan yang mengambil dari masyarakat sudah seharusnya nih memberi kembali dalam bentuk kontribusi sosial. Dan lalu yang ketiga ini kita harus memanfaatkan teknologi untuk memastikan transparansi. Jadi dan akuntabilitas program CSR. Dengan ini sistem berbasis digital kan. Masyarakat bisa mengawasi sehingga nih tidak ada penyalahgunaan dana atau program yang hanya sekedar formalitas. Jadi sumber literasi yang kami dapat berdasarkan jurnal ilmiah yang berjudul Corporate Social Responsibility sebagai alternatif sumber dana penanggulangan bencana alam di Indonesia yang diterbitkan dalam jurnal Dinamika Hukum volume 11 nomor 2 tahun 2011. Jadi kenapa penting? Karena Indonesia ini adalah salah satu negara ya yang tingkat kerawanan bencana alamnya itu tinggi. Jadi hampir setiap tahun kita melihat bencana besar yang menelan korban jiwa dan juga kerugian ekonomi yang nggak sedikit. Oleh sebab itu, kita membutuhkan alternatif sumber pendanaan yang berkelanjutan dan salah satunya bisa melalui CSR perusahaan. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan kembali
bahwa CSR adalah peluang besar untuk membantu Indonesia menghadapi bencana. Jika dikelola dengan baik, CSR juga bisa menjadi instrumen yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung program penanggulangan bencana. Dan demikian presentasi dari kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar lebih peduli tetap terhadap tanggung jawab sosial, terutama dalam menghadapi bencana alam. Terima kasih.